Oke, ini adalah iPhone 17e. Sekitar 1 minggu terakhir, gue lagi cobain iPhone paling murah saat ini, yaitu iPhone 17e buat jadi daily driver. Gue udah pindahin SIM card, install berbagai aplikasi yang gue pakai sehari-hari, terus juga udah atur settings iPhone yang biasanya gue pakai. Dan di video kali ini, gue mau share ke teman-teman gimana sih experience-nya dari yang tadinya pakai iPhone 17 Pro sebagai daily driver, terus pindah ke iPhone 17e. Apa aja sih yang paling terasa bedanya? Dan gue juga akan share pendapat gue, apakah iPhone 17e ini udah cukup buat jadi daily driver atau belum. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPhone 17e di video kali ini. Buat teman-teman lagi cari gadget Apple terbaru, kalian juga bisa langsung aja mampir ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, secara desain, iPhone 17e ini bisa dibilang masih sama kayak di iPhone 16e, desain yang simple. Dan menurut gue kelihatan desain iPhone yang klasik ya, dengan sudut yang masih agak lebih kotak kayak gini. Terus di bagian kamera belakang juga simple, cuma ada satu kamera, flash, dan logo Apple aja. Nah, di iPhone 17e ini ada 3 pilihan warna. Ada warna putih, hitam, dan soft pink. Jadi ada ekstra satu warna yang pink dibandingkan sebelumnya cuma ada 2 warna di iPhone 16e. Menurut gue sih masih desain yang cakep ya, masih kelihatan premium loh. Dengan bagian belakangnya yang matte finish kayak gini, termasuk frame aluminiumnya juga menambah estetik iPhone ini. Walaupun iPhone ini bisa dibilang secara harga paling murah di antara iPhone 17 lainnya, tapi feel premiumnya itu juga masih dapet. Cukup unik sih dengan desain yang simple kayak gini. Kalau buat tangan gua, iPhone 17e ini masih nyaman ya, nggak kebesaran. Jadi gampang juga buat menjangkau layar iPhone termasuk di area sudut. Sebagai user iPhone 17 Pro, ini sih kurang lebih feel-nya sama ya kayak iPhone 17 Pro, paling yang 17e ini lebih compact dan juga lebih ringan. Nah, untuk durability juga ada sedikit update dibandingkan iPhone 16e. Jadi untuk kaca layarnya sekarang udah Ceramic Shield 2, bukan Ceramic Shield 1 yang sebelumnya ada di iPhone 16e. Jadi sekarang lebih scratch resistant. Kalau dari website Apple sih, Apple klaimnya Ceramic Shield 2 ini 3 kali lebih scratch resistant ya. Tapi di video kali ini gue nggak akan tes durability layarnya karena ini unit buat di review. Cuma ya namanya pakai material yang lebih bagus, pasti semua juga seneng sama update-nya. Nah, ngomong-ngomong soal layar, mungkin ini salah satu yang bikin iPhone 17e kelihatan beda dari iPhone lain yang punya desain terbaru, karena iPhone 17e ini masih tanpa Dynamic Island, masih pakai notch. Dan bezelnya juga lebih tebal dari semua seri iPhone 17 lainnya. Jadi mungkin bisa terasa kayak di era iPhone 14 ke bawah. Apakah ini jadi deal breaker? Menurut gue ini relatif sih. Karena ya jujur aja, pasti ada orang-orang yang pakai iPhone maunya yang kelihatan desain terbaru, yang pakai Dynamic Island. Tapi pasti juga ada orang-orang yang mungkin nggak terlalu pentingin Dynamic Island. Termasuk kayak gue pribadi merasa Dynamic Island itu fitur yang nice to have, bukan fitur yang must have atau wajib punya. Ya memang gue akui Dynamic Island juga ada kerennya sih. Di beberapa aplikasi animasinya bagus. Atau lagi pesen makanan juga bisa di-track dari Dynamic Island tanpa harus buka aplikasinya. Cuma menurut gua masih ada pertimbangan lain yang lebih penting dibandingkan Dynamic Island sebelum membeli HP. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Nggak ada Dynamic Island itu deal breaker atau enggak? Coba share di komen ya. Untuk layar dari iPhone 17e, ini overall spesifikasinya masih sama seperti di 16e. Masih Super Retina XDR display atau OLED 6,1 inci yang sekaligus jadi layar iPhone paling kecil saat ini. Terus juga resolusi layar, kontras rasio, peak brightness-nya itu juga masih sama seperti sebelumnya. Nah, yang membedakan, iPhone 17e ini ada lapisan anti-reflektif buat meminimalisir pantulan cahaya di layar. Kalau tonton pakai iPhone 17e ini di outdoor siang hari, layarnya masih bisa kelihatan sih dengan brightness-nya maksimum dan auto brightness-nya juga dinyalain. Cuma ya kalau misalnya dibandingin sama layar iPhone 17 Pro di outdoor, tentu masih lebih jelas layarnya iPhone 17 Pro. Oh ya, termasuk refresh rate-nya juga masih sama, yaitu di 60 Hz. Nah, kalau ini mungkin bisa lebih jadi deal breaker nih buat sebagian orang, apalagi buat mereka yang udah terbiasa lihat layar yang 120 Hz. Kalau dari pengalaman gue sebagai user iPhone 17 Pro, ya memang agak terasa sih pas pindah ke iPhone 17e, kayak animasinya tuh nggak sesmooth di iPhone 17 Pro yang 120 Hz. Tapi jangan salah paham juga ya, bukan berarti layarnya tuh nggak bagus, tetap nyaman kok menurut gua, walaupun ya ini masih 60 Hz. Buat buka sosmed, nonton, terus lihat konten HDR, itu juga layarnya udah bagus kok guys. Bahkan buat edit foto juga oke kok. Akurasi warnanya bagus. Paling kalau misalnya tonton terbiasa main games yang 120 Hz, pas cobain iPhone 17e ini mungkin akan terasa nggak senyaman di layar 120 Hz. Tapi kalau animasi di iOS-nya sendiri, menurut gue sih masih tetap nyaman ya. Terus yang berasa juga pas pindah dari iPhone 17 Pro ke iPhone 17e adalah nggak ada kamera control. Sebenarnya gue pribadi lumayan sering sih kalau mau foto sesuatu yang cepet langsung pencet kamera control. Bukan buat adjust pengaturan kamera ya, karena lebih cepet manual klik sendiri menurut gue. Tapi cuma buat trigger buka kameranya aja. Dan di iPhone 17e ini ada beberapa kali pas mau foto itu gue pencet-pencet bagian samping ini, padahal ya nggak ada tombol kamera controlnya. Nah, sebenarnya bisa aja sih pakai action button buat buka kamera, jadi secara langsung fungsinya jadi kayak kamera control.
Cuma jadi bikin kebiasaan baru lagi gitu, yaitu tekan action button kalau mau buka kamera. Tapi ya menurut gue ini not a big deal sih, karena masih bisa diakalin pakai action button. Nah, yang gue suka dari iPhone 17e ini adalah udah support MagSafe. Ini menurut gue penting banget loh, karena banyak aksesoris yang bagus buat iPhone itu pakai MagSafe. Dan ini bakal memudahkan buat teman-teman yang mungkin mau upgrade dari iPhone tipe lama, yang ada MagSafe-nya juga. Mungkin seperti stand buat HP, power bank. Jadi kalian nggak harus beli aksesoris lain yang non-MagSafe, atau selalu mengandalkan case yang ada MagSafe-nya. Buat gue sih ini poin plus ya, karena gue jadi bisa sharing aksesorisnya iPhone 17 Pro ke iPhone 17e. Terus nggak cuma itu aja, gue juga suka sekarang storage yang base modelnya udah mulai dari 256GB. Jadi udah nggak ada lagi yang 128GB. Dan berarti sekarang semua seri iPhone 17 itu storage minimumnya udah 256GB. Nah, nggak cuma soal MagSafe dan storage-nya yang udah di-upgrade, tapi yang gue juga suka dari iPhone 17e ini adalah speakernya. iPhone 17e ini dibekali dengan stereo speaker, satu di bagian earpiece di atas layar dan satu lagi di bagian bawah iPhone. Jadi kalau lagi dengerin lagu atau main game, suaranya bisa lebih nendang. Dan bahkan iPhone 17e ini speakernya lebih mantap dari iPhone Air loh, yang secara harga lebih mahal dari iPhone 17e. Soalnya speaker iPhone Air cuma satu, mono, sedangkan speaker iPhone 17e ini udah stereo. Lalu kalau kita ke bagian kameranya, iPhone 17e ini seperti yang kita tahu cuma punya satu kamera belakang, nggak ada kamera ultrawide, nggak ada telefoto, tapi cuma ada kamera wide aja. Kameranya ini udah pakai sensor 48 megapiksel, jadi foto yang di-capture tetap bisa punya detail yang bagus, terus focal length-nya 26mm untuk yang 1x, dan teman-teman juga punya opsi 2x atau 52mm yang merupakan crop dari sensor kamera utama. Terus bukaan aperture-nya adalah f1.6. Nah, gue udah coba ambil banyak sampel foto di berbagai situasi lighting yang berbeda-beda. Dan secara overall sih menurut gue kameranya udah cukup bagus ya. Detailnya oke, dynamic range-nya juga termasuk bagus. Jadi separasi area yang terang dan gelapnya juga masih bagus. Terus detailnya juga jelas. Lalu untuk bokeh atau blur di background-nya, dari yang gue coba sih depth of field-nya agak kurang ya. Hasil fotonya tuh kayak overall cukup banyak area yang masih fokus gitu. Kalau teman-teman mau atur supaya background-nya bisa lebih blur, kalian bisa pakai mode portrait yang dari pengalaman gua, ini bisa bantu bikin separasi objek dan background-nya jadi lebih terasa. Lalu gue juga notice nih, focus distance di iPhone 17e ini ternyata bisa lebih dekat dibandingkan di iPhone lain. Ini bedanya foto keyboard dari jarak yang sama. Kalau iPhone 17e ini udah bisa fokus di huruf B, terus iPhone Air baru bisa fokus di huruf T, sedangkan iPhone 17 Pro baru bisa fokus di sekitar tombol function. Jadi kalau teman-teman mau backgroundnya bisa lebih blur, kalian bisa coba akalin dengan cara fotonya dari jarak yang lebih dekat seperti ini, atau pakai mode portrait. Terus kalau di situasi low light juga ternyata cukup bagus loh. Dari beberapa sampel foto yang udah gue ambil, noise-nya termasuk minim, terutama yang kamera 1x-nya. Kalau yang 2x itu di low light noise-nya udah lebih kelihatan, tapi overall juga termasuk cukup bagus kok. Yang penting fotonya antara 1x atau 2x saja, kalau di luar itu pasti penurunan kualitas fotonya udah lebih kelihatan. Untuk kamera depan, sebenarnya kamera depannya tuh kayak kamera iPhone sebelum seri 17 yang udah di-upgrade. Jadi masih 12 megapiksel, nggak ada center stage, tapi ada autofocus yang menurut gue ini bagus. Dan kualitas kamera depannya buat gue sih oke lah kalau di lighting yang bagus kayak di outdoor siang hari. Tapi pas di low light baru kelihatan foto-fotonya lebih banyak noise. Terus juga di low light beberapa kali ada miss focus, jadi pas foto bukan fokus ke muka tapi ke background. Kalau low light sih kamera depannya agak kurang ya menurut gua. Apalagi kalau teman-teman udah pernah cobain kamera depannya iPhone Air, iPhone 17 atau iPhone 17 Pro, itu kalian pasti bakal notice kamera depan iPhone 17e ini ya masih kalah lah dibanding yang lain. Untuk video dari iPhone 17e ternyata kualitas videonya tuh bagus juga loh. Gambarnya tajam, warnanya bagus, stabilisasinya juga lumayan bagus. Walaupun masih optical image stabilization dan belum sensor shift OIS, tapi oke juga kok hasilnya. Ini beberapa contoh video yang sambil jalan atau ada movement dan cukup stabil juga. Terutama di kondisi lighting yang bagus seperti ini. Sedangkan untuk video di low light, ada penurunan kualitas video kayak kontrasnya kurang, terus juga nggak sedetail pas lightingnya bagus, dan kadang bisa agak jitter juga di kondisi tertentu. Ya bisa dimaklumin juga sih karena sensor kameranya memang lebih kecil. Kalau buat gue pribadi, secara keseluruhan kameranya lumayan oke kok. Apalagi kalau di lighting yang bagus ya hasilnya juga lumayan bagus. Ya memang hasilnya nggak secakep di iPhone 17 lainnya sih. Tapi buat orang yang berminat pakai iPhone 17e, gue yakin pasti mereka juga bisa maklum kalau kameranya nggak sebagus di iPhone tipe lain. Oke guys, jadi ini gue pengen tes kualitas kamera depan dari iPhone 17e. Apakah stabil atau nggak dipakai buat jalan kayak gini. Terus juga gue penasaran gimana kualitas mikrofonnya kalau misalnya di lingkungan yang ada noise. Jadi ini ada kendaraan lewat, ada mobil lewat.
Jadi ya, gimana kualitas mikrofonnya dan kameranya? Nah, kalau untuk performanya, iPhone 17e ini performanya oke juga. Dibekali dengan chip A19, cuma beda satu core GPU aja sama iPhone 17. Dari yang gue coba sih ngapain aja lancar juga loh. Buat buka sosmed, browser, terus main games juga oke. Gue udah coba main games kayak Genshin Impact dengan setting grafis paling tinggi dan 60 fps, dan itu juga termasuk lancar. Terus ada beberapa games lain juga yang gue coba seperti Call of Duty, FC Mobile, itu pun juga semuanya lancar. Jujur aja gue nggak merasa iPhone 17e ini performanya kurang sih. Untuk iPhone yang paling murah saat ini menurut gue sih performa segini ya udah bagus. Terus yang gue juga notice dari iPhone 17e ini adalah baterainya awet banget loh. Selama seminggu ini belum pernah iPhone 17e ini baterainya habis dalam 1 hari. Itu udah termasuk kadang buat main games juga loh. Sesekali main FC Mobile atau Call of Duty dan baterainya juga masih aman banget sampai malam. Sedikit fun fact, kapasitas baterai itu lebih besar loh daripada iPhone 17 yang biasa, apalagi yang iPhone Air. Jadi kombinasi layar 60Hz, kapasitas baterai lebih besar, chip lebih efisien, termasuk modem C1X ini juga selain membantu soal konektivitas, ini juga membantu lebih hemat daya. Makanya iPhone 17e ini walaupun kecil tapi baterainya tahan lama loh. Dari use case gue sih 7 jam screen time bisa banget, dan gue juga udah coba tes streaming video YouTube via Wi-Fi dengan brightness 50% selama 8 jam. Dan baterainya pun berkurangnya nggak sampai setengah. Dari 95% jadi 59%. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, sekarang iPhone 17e ini bisa wireless charging hingga 15 watt. Yang sebenarnya udah upgrade dari 16e yang wireless chargingnya cuma bisa 7,5 watt. Tapi kalau cas dengan kabel termasuk masih agak lambat ya dibandingkan iPhone 17 lain karena maksimal hanya bisa di 20 watt. Untuk harga dari iPhone 17e ini harganya mulai dari $599 atau kalau di Indonesia dijual sekitar 13 sampai 14 jutaan. Dan kalau ditanya apakah iPhone 17e ini worth it? Menurut gue pilihan paling worth it saat ini masih dipegang sama iPhone 17 yang reguler sih, karena fiturnya lebih lengkap. Tapi iPhone 17e ini bisa jadi opsi yang oke buat tonton yang mungkin mau cobain iPhone buat pertama kali, tapi nggak mau spend di harga iPhone 17 yang biasa yang udah menyentuh angka 17 jutaan. Buat harga 13-14 jutaan, kami bisa dapat iPhone dengan baterai yang awet, terus juga kameranya lumayan bagus, lalu performanya juga nggak kalah, udah reliable juga kok buat jadi daily driver. Sampai sekarang gue nggak merasa iPhone 17e ini performanya kurang. Jadi tinggal tonton pertimbangin aja beberapa hal yang mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian. Misalnya layar 60Hz masalah atau enggak, terus kameranya cuma satu, oke nggak? Kalau butuh ultra wide ya jelas opsinya bukan 17e. Tapi iPhone 17e ini bisa dibilang pilihan yang oke buat tonton yang mungkin mau cobain iPhone buat pertama kali, atau mungkin sebagai HP kedua juga oke. iPhone 17e ini sih menurut gua iPhone yang simple dan reliable. So itu dia pengalaman gue cobain iPhone 17e buat jadi daily driver. Kalau menurut tonton gimana nih? iPhone 17e ini oke atau enggak? Atau mungkin udah ada yang cobain juga, terus gimana experience-nya? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat tonton yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!